Mbak Indira, saran terbaik untuk penyelenggaraan Putri Indonesia apa? Lalu siapa Putri Indonesia favorit? Favorit mah Mbak Indira mah kesayangan semua dan dan sayang semuanya. Susah itu dijawabnya. Tapi kalau saran terbaik untuk penyelenggaraan Putri Indonesia apa, Mbak? Apakah di kualifikasinya ataukah nanti apakah perlu ada adjustment untuk tugas-tugasnya? Kalau bicara saran sebenarnya banyak saran Tika ya, tapi kayaknya nggak cukup waktu nih untuk bilang. Cuma saya kalau boleh saya titip pesan saja, karena sekarang saya tidak lagi terlibat terlalu banyak dalam pemilihan Putri Indonesia. Dulu berapa kali pernah jadi juri, pernah jadi mentor. Cuma udah makin umur kali kesini ya, zaman udah berbeda. Mungkin dianggapnya visi dan misi saya juga sudah agak berbeda gitu. Karena dulu pun itu waktu saya jadi Putri Indonesia itu seringkali saya dibilang kan putri yang rebel lah gitu ya. Jadi balik lo dulu orang sekali bilang itu balik lo gitu kan rebel gitu whatsoever. Saya nggak pernah juga merasa merasa rebel ya, dalam artian yang saya lakukan sebetulnya adalah ya saya mau semuanya berjalan sesuai hak dan kewajiban harus sama gitu kan. Jadi banyak hal yang saya lihat mungkin dalam pemilihan Putri Indonesia sekarang, ketika saya lihat kesempatan diberikan tuh menurut saya nggak cukup adil, nggak cukup sama. Artinya kesempatan begitu banyak perempuan muda di Indonesia yang potensial gitu, tapi saya nggak melihat kesempatan yang diberikan itu sama. It's not equal. Jadi saya melihat ada kecenderungan untuk memberikan kesempatan lebih kepada yang lain karena dianggap mungkin ini kelihatannya disukai oleh dunia internasional tampilannya, misalnya seperti itu. Padahal mungkin ada yang lain lebih potensial secara keseluruhan. Tapi mungkin karena ini dokternya kelihatannya lebih bisa diterima, dianggapnya lebih gampang untuk dipoles. Jadi kadang-kadang cukup menyedihkan karena banyak loh Tika yang datang kepada saya menyampaikan gitu bahwa anak saya join dan tidak bisa masuk karena dianggap tidak mau tampilannya dirubah, misalnya seperti banyak loh Tika gitu. Jadi saya cukup sedikit artinya this is a beauty pageant, of course kita perlu beauty gitu. Tapi kalau saya boleh kasih masukan, beauty is not everything gitu. Perlu dong, perlu tampilan perlu gitu. Tapi it's not everything gitu. Beauty bisa dipoles gitu. Tapi kamu nggak bisa poles your personality, pengetahuan kamu, your knowledge itu dalam waktu yang singkat. Tapi kalau tampilan, dengan teknologi estetika kedokteran, gampang kok. Gitu. Nah, hal yang kayak gini mungkin kalau boleh jadi masukan lah. Gitu. Ini bukan ya, masukan ya. Masukan. Oke, ditampung dan mungkin juga dari pihak Yayasan Putri Indonesia sedang ikutan menonton gitu ya. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga. Jangan marah dan jangan bilang saya yang balik lagi. Mbak Indira, penasaran deh. Jadi kalau gitu dari kualifikasi tadi kan kalau di Yayasan Putri Indonesia itu ada 3B kan, ditambah dengan 2B lagi dari Mbak Indira. Mana poin yang paling harus dipenuhi duluan? Jadi top priority-nya yang nomor 1 itu apa dulu? Beauty-nya dulu, brain-nya dulu, apa behavior-nya? Nah, kan tadi saya bilang, this is a beauty pageant. So, beauty above all, pasti. Gitu. Tapi sudut pandang beauty setiap orang tuh berbeda, Tika. Sekarang, saya tanya Tika. Miss Universe, Zozy, she's black, but she's beautiful. Ada yang bilang, Zozy, kenapa kok? Enggak yang lain, ada yang lain. Iya. Buat aku dia sangat amazing ya, luar biasa cantiknya gitu. Artinya beauty itu nggak bisa dipandang hanya sekedar kamu lihat outer look gitu. That's why saya bilang beauty itu bisa dipoles dalam waktu sebentar. Tapi what is inner, your personality, your knowledge, wawasan itu something yang tidak mudah untuk dipoles. Betul. Berarti ketika kamu sudah tumbuh dewasa menjadi seorang wanita dewasa, usia sudah 20 tahun terpilih, itu karakter kan sudah terbentuk gitu. Ya. Jadi harusnya kalau saya boleh sarankan harus berimbang lah gitu. Dan potensi itu jangan hanya semata-mata dilihat karena ini tampilannya lebih menjanjikan. Oh well, betul. Kita punya berapa orang Putri Indonesia yang tingginya dianggapnya di Miss Universe
akan sangat representatif, chance-nya besar. But we'll see. Ternyata nggak juga masuk dalam nominasi 5 besar misalnya gitu kan. Iya, iya. Kan bahwa ternyata height bukan everything. Betul. Jadi betul. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan Atika. Saya nggak mau mengkritik ya, tapi saya sebagai yang pertama gitu, saya inginnya sih kesananya lebih banyak kesempatan dibuka untuk mereka-mereka yang juga punya potensi, bukan hanya dari outernya saja. Beauty penting, beauty itu standar ukurannya sulit loh Tika. Betul, karena nggak ada standar, nggak ada standar kecantikan pakem itu harus seperti apa, dari warna kulit misalnya, dari rambut, dari estetika wajah, hidung harus bentuknya seperti apa tuh nggak ada sebenarnya ya.